Oke, bagian terakhir adalah quick sort dan merge sort ya. Nah, kenapa dua jenis sort ini saya jadikan satu? Karena hampir mirip ya, hampir mirip dalam artian sama-sama membuat seperti, kalau yang quick sort ini dia seperti partisi, sedangkan kalau merge sort itu dia dipisah-pisah dulu kemudian disatukan kembali. Tapi nanti kita lihat bedanya ya. Oke, quick sort ya, misalnya saya punya data seperti ini ya. Saya punya data seperti ini, maka kita menentukan yang namanya pivot ya, pivot atau satu nilai ya yang kita jadikan sebagai pembanding ya. Nanti menentukan pivot sendiri ini ada banyak metode lagi, tapi nanti itu bisa kalian pelajari saja ya. Ini saya ambil pivotnya, saya ambil nilainya dari array yang paling akhir ya, yang paling kanan seperti itu. Bisa juga kita menentukan pivotnya di tengah, bisa ya, atau bisa juga kita menentukan pivotnya di depan, atau bisa juga kita menentukan pivotnya dari nilai rata-rata. Tapi itu metode sendiri lagi ya, nanti bisa Anda pelajari bagaimana menentukan pivot ya. Tapi di sini saya contohkan, saya ambil saja nilai pivot misalnya 25 yang paling kanan ya. Kemudian yang kita lakukan dalam quick sort ya, I-nya 0. Jadi kenapa dia disebut quick? Karena memang dia tercepat, dia langsung membandingkan ya, yang lebih kecil dia letakkan di sisi kiri, yang lebih besar dia letakkan di sebelah kanan dengan cara, nah seperti ini. Misalnya kita mulai I sama dengan 0 ya, kita mulai I sama dengan 0, kemudian J sama dengan 5, kemudian kita bandingkan nilai J dengan pivot ya. Jika J kurang dari pivot, dia tidak memenuhi kondisi ya. J harus kurang dari pivot, baru dia ditukar dengan nilai I. Jadi secara otomatis nanti akan terbentuk dua partisi atau dua bagian ya, dimana satu bagian lebih kecil dan satu bagian lebih besar dari pivot ini ya. Nah, misal di sini J kurang dari pivot, tidak memenuhi persyaratan ya. Di sini J-nya 5 ya. 35 ini dia kurang dari 25, bukan ya, berarti posisinya tetap. Kemudian langkah kedua, I-nya sama dengan 0, masih 0 ya. J-nya sama dengan 4. Karena nanti kalau yang lebih besar dimulai dari kanan, yang lebih kecil dimulai dari kiri. Seperti itu ya. Kemudian J kurang dari pivot ya, maka bernilai true ya. J-nya ini 10 kurang dari pivot, maka tukar J dengan I dan I plus 1 ya. Tukar J dengan I, kemudian I-nya ditambah 1 ya. Maka kita tukar 10 dengan 30 nih ya. Jadi posisinya seperti ini, ditukar, kemudian I-nya ditambah 1 ya. Nah, jadi I-nya sekarang posisi di sini ya, 15-nya nih ya. Kemudian J-nya 3, J-nya turun, I-nya naik ya. J kurang dari pivot ya, true juga, benar ya. Maka ditukar lagi, di switch lagi ya, 5 dengan 15 ya. Kemudian di sini I2 J2 ya, I2 J2 I-nya lebih kecil dari pivot ya, ditukar dengan I, posisinya tetap ya, maka dia di sini. Nah, kalau kita lihat hasil akhir dari proses pertama ini ya, maka kita menemukan dua bagian di sini, satu yang lebih besar atau sama dengan pivot. Nah, ini ya, yang saya beri warna hijau. Yang satu lagi kurang dari pivot ya. Nah, maka di sini saya membuat ya bagian atau partisi sebelah kiri yang kurang dari pivot ya. Saya buat lagi pivotnya ya, kemudian dilakukan lagi proses yang sama selagi memungkinkan ya. Dibuat lagi proses yang sama tadi ya, dibandingkan
20 kurang dari 15 ya, tidak memenuhi, jadi tetap. Kemudian 5 kurang dari 15 ya, memenuhi, di switch ya. Kemudian sudah berakhir di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ini sudah ya, ini sudah sorting. Yang partisi setelahnya, partisi sub partisinya lagi ya, sudah terurut ya. Kemudian yang partisi yang masih warna biru ini kita tinggal lihat aja ya. 15 ya, katakanlah dia belum terurut dengan 20. 15 dijadikan pivot ya, kemudian kita bandingkan dengan 20. 15 kurang dari 20, kalau begitu dia looping terus ya. Dia bernilai dia looping terus, sehingga kita bandingkan ya, 15 dibandingkan dengan 20, 15 lebih kecil sehingga ditukar posisinya ya. Sama halnya dengan bagian partisi yang warna hijau ya. 25 ya, kita lihat yang kurang dari ya, kurang dari 25 sama 35 dan 35 dan 30 itu kurang dari 25, sehingga kita perkecil lagi partisinya ya. Di situ ada 35, kita bandingkan dengan 25 lebih kecil, 25-nya kita tukar ya. Kemudian yang 30 ya, sama juga kita tukar dengan 25, karena yang pertama itu ini ya, ini 25 jadi pivot ya, ditukar. Kemudian ini setelah terurut, ini yang diambil ya, kemudian ditukar ya. Seperti itu quick sort ya. Dia langkahnya cukup cepat ya, tapi ada beberapa masalah apabila kita salah salah membentuk atau mengurutkan pemrogramannya ya, bisa terjadi looping. Jadi proses quick sort ini, yang pertama kita tentukan titik pivot, kemudian dia terbentuk partisi ya. Setelah terbentuk partisi baru kita bandingkan ya, di sub partisinya ya, urut-urutannya mana yang lebih besar dan lebih kecil ya. Bisa dibuat sama, bisa ditentukan titik pivot kalau misalnya datanya masih banyak, tapi kalau sudah sedikit tinggal kita bandingkan pivot dengan datanya ya, mana yang lebih besar. Kalau misalnya kita mau data yang lebih kecil di sebelah kiri, tinggal kita buat perbandingannya. Kalau mau kita buat yang di data lebih kecil di sebelah kanan, ya tinggal kita sesuaikan pemrogramannya. Tapi kurang lebih algoritma atau metode quick sort ya seperti ini alurnya ya. Nah, kemudian setelah quick sort ada lagi yang terakhir namanya merge sort ya. Merge sort ini dikenal dengan prosesnya di divide and conquer ya. Jadi dibagi ya, baru nanti disatukan lagi ya. Nah, yang pertama adalah dibagi-bagi dulu atau dipecah-pecah dulu tabelnya ya. Bukan tabelnya, datanya maksud saya. Jadi misalnya ini kita punya data seperti ini ya, ada 8 misalnya, 8. Kalau ganjil gimana Bu? Ya sudah dibagi saja, terserah. Mau misalnya 7 ya, mau 4 dengan 3, silahkan aja ya. Dibagi boleh ya. Kemudian dibagi lagi ke sub-sub yang lebih kecil ya. Seperti ini. Ya, dibagi lagi ke sub yang lebih kecil sehingga dia sisa seperti ini ya. Sampai dia menjadi sub bagian yang paling kecil ya. Yang hanya dibandingkan 2 saja ya. Itu yang paling kecil kan, untuk bisa kita bandingkan. Nah, setelah dia dibagi, dipecah-pecah gitu ya, kemudian dia dibagi ya, diurutkan. Misalnya saya mau yang paling kecil itu di sebelah kiri misalnya ya. Jadi yang ini ya 30 dengan 10 saya tukar ya, di switch gitu ya. Kemudian 15-50 sudah ya, 20 dengan 40 ya, ini 40-20 di switch. Kemudian 25-35 tetap ya. Nah, kemudian ya, yang ini mau saya gabung karena kan sudah terurut ya, ini sudah terurut.
semua yang kecil di sebelah kiri, ya, setelah terurut semua yang kecil di sebelah kiri atau bagian-bagian terkecilnya itu sudah yang kecil di sebelah kiri posisinya, maka kita gabungkan, ya, kita gabungkan kembali. Nah, pada saat kita menggabungkan, kita membandingkan yang kiri dengan yang kiri. Jadi misalnya seperti ini, kita bandingkan 10 dengan 15, mana yang paling kecil, ya. Oh, yang paling kecil adalah kiri dari sebelah kiri dari apa ya, misalnya kita sebut aja ini A, B, C, D, ya, sub A misalnya, ya, maka 10 yang dimasukkan. Setelah itu 15 dibandingkan lagi dengan kanan dari A, ya, misalnya seperti itu, ya, dibandingkan dengan 30. Oh, ternyata lebih kecil 15 yang masuk, ya. Kemudian 30 dibanding dengan 15. Oh, 30 yang kecil, 30 yang dimasukkan terlebih dahulu, baru 50. Demikian juga dengan yang di sini, ya. Jadi kiri dibandingkan dulu dengan kiri, ya. Oh, ternyata 20 lebih kecil. Seperti itu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika mau digabungkan lagi, sama prosesnya, ya. Yang bagian paling kiri dengan kiri dibandingkan lagi nih. 20 dengan 10. Mana yang lebih kecil, ya? 10 dimasukkan. Kemudian 20 dibandingkan dengan 15, ya. Oh, 15 lebih kecil. 20 dibandingkan dengan 30. Oh, 20 lebih kecil. Setelah itu 25 dibandingkan dengan 30. Oh, 25 lebih kecil, ya. Masuk. Setelah itu 30 dengan 35 dan seterusnya. Ini 40, kemudian di sini 50, ya. 50. Nah, seperti itu, ya. Sehingga menjadi terurut. Jadi quick sort dengan merge sort ini termasuk kalau kita melakukan penerapan algoritmanya, dia cukup kompleks sebenarnya, ya, agak sulit ketika kita memprogram. Tapi secara secara kecepatan sebenarnya dia cepat karena kalau kita bayangkan prosesnya aja dia nih cepat sekali, ya. Nah, kita tinggal bagi, setelah itu disatukan, gitu, ya, bandingkan dan disatukan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi teknik-teknik sorting yang sudah kita pelajari mulai dari bubble sort, insertion sort, selection sort, tree sort, heap sort, quick sort dan merge sort. Nanti Anda bisa latihan sesuai dengan soal yang akan saya berikan. Oke, terima kasih. Kalau ada kesulitan bisa bertanya di grup.